Halo Bapak Tuker dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Bonol and gak suka pakai sempak. Kali ini saya akan merangkum sebuah film kesayangan cucu kakek Sugiono, yaitu Survival Island yang dirilis tahun 2005. Tanpa banyak pakai cerut di awal, mari sama-sama kita angsurkan kolor, buka mata, pasang jeding, selonjorkan cokor, dan bakeko. Cerita akan berfokus pada wanita bahenol yang eplok cendol bernama Jennifer. Panggil saja Jenny ya. Ia mempunyai suami kaya yang sombong berkepala naga botak bernama Jack. Dan si pelayan kapal bernama Manuel. Mr. Madsen. Call me Jack. Gary Redford. Hi Jennifer. Saat itu mereka akan pergi berlibur menggunakan kapal mewah. Tibanya di kapal, Jack si hulu herang mulai kesal karena tak kunjung dihidangkan cikokocok jurig atau bahasa kerennya bir banteng hejo. Downstairs. Got it right here, senor. Thank you. Guy's got a lot of attitude. Kapten kapal yang kesal juga langsung mengomel-ngomel pada Manuel. Listen with him, I can see it. He's the one who's messing with me. He's there. Well, he has no respect for anyone. Look, if you... Manuel yang tak terima, ia memutuskan akan pergi dari kapal itu. Tanpa disadarinya, ia melemparkan sempak rabet ke arah kompor dan... Just say it, Just get in a lifeboat! Singkat cerita, AWW pun ngagoler. Di sana terlihat seorang wanita mejena ceboren, tak lain tak bukan, ia adalah Jenny yang selamat dari insiden terbakarnya kapal. Tak lama kemudian muncullah Manuel yang merupakan pelayan di kapal tadi. Setelah beberapa menit mengobrol yang pada intinya mereka berdua telah terdampar di sebuah pulau berdua saja. So how long do you think it'll be before they come looking? The goggles have no magnifications. Look, you really think I don't want to have a fire? Kemudian mereka berdua memutuskan tali kutangnya, memutuskan untuk membangun tempat tinggal sementara. Nah itu maksud saya. Sebelum dapat pertolongan, mereka mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun sebuah saung sederhana namun nantinya akan menghasilkan sebuah karya. Ngerti tuh? Kaharti meren piraku. Tak lupa mereka juga membuat kubangan untuk menampung air hujan, dan pada saat itu juga mereka kenal lebih dekat dan terasa hangat. Manuel dan Jenny sepakat menjadi sahabat dunia akhirat. Saw all over. Did you see anything? It's on the beach. You don't want to be sleeping in wet things. Oh, look! Esoknya Manuel yang lagi berburu ikan, ia tersengaja menemukan Jack yang merupakan suami Jenny. Ia pun membawa Jack ke saung. Jenny! Jack! Jack! Esok harinya lagi, Jack yang sudah agak jagjak, ia melihat Jenny dan Manuel yang nampak bukan sekedar sahabat biasa. Dalam hati Jack mulai tumbuh rasa cemburu dan mengungkapkannya pada Jenny. Ia juga berpikir bahwa selama ini Manuel dan Jenny selama terdampar sudah melakukan penanaman benih-benih hibrida. Well, it looks like he's been having a hell of a good time. Oh, you guys are shacked up here like going. Take a swim. Here you go, great. Hari berikutnya terlihat Jenny dan Jack sedang mulung kelapa. Tak lama Manuel pergi berburu ke laut, Jack pun memerintahkan Manuel untuk membawa istrinya berburu. Her with you. I don't want to go. Well, I'm not very good. He's a I'm not great very good. swimmer. I'm not- Singkatnya Jenny dan Manuel pun pulang, namun Jack yang entah kenapa langsung mengajak Jenny pindah dari saungnya Manuel. Where's Manuel? There's plenty left. What's the matter with you? Me. Yeah. You saved my life. You saved Jack yang bangkawarah mulai bikin rusuh pada Manuel dan berkata, "Hei Manuel, kamu tidak boleh ikut si duru didurukan saya." Pada akhirnya Manuel memilih pergi. ¿Quién te pensás que sos? Esoknya Jack yang kalah jauh dalam bidang memburu, Jack pun cukup kesulitan untuk mendapatkan makanan. Melihat Manuel yang mendapat ikan besar, Jack pun berjanji pada Jenny akan mendapatkan ikan jauh lebih besar dari ikannya Manuel. Saat teteh Jenny ngalangkung, Manuel menawarkan makanan namun Jenny menolaknya. Kemudian Manuel berkata bahwa ia akan mengatakan pada Jack bahwa ia dan Jenny pernah berciuman. Akhirnya Jenny pun mau makan yang berending sebuah ciuman lagi. Sangat goblok sekali bukan? Hari ke hari Jack yang selalu dapat buruan ikan kecil, ia merasa putus asa. Saat mencari kepiting, Jack melihat asap. Jack berpikir bahwa Manuel telah mencuri koreknya. It's just a fire. Stole our
fire, you son of a bitch! My fire. You don't have a lighter. I don't need your lighter. Karena hal itu Jack dan Manuel pun garlut, yang diendingkan ikannya Manuel diambil Jack. And take it. Di lain waktu Jack diam-diam mengambil kacamata Manuel, namun Manuel mengetahuinya dan berniat membunuhnya. Ia mengejar Jack namun Jenny menghalanginya, yang tanpa disadarinya mereka berdua pun beremprut-emprut. Akhirnya Jack pulang dan mengembalikan kacamatanya. Ia langsung menghampiri Jenny dengan penuh suka bunga karena Jack sudah mendapatkan ikan yang dijanjikan kala itu. Sharks everywhere. I had the, Listen. He went crazy. He wanted to kill you. Singkat cerita, Jack pun tahu semuanya. Jelas Jack marah dan kecewa, yang kemudian Jenny pun diusir dari saungnya dan pergi meninggalkannya. Jack yang mulai hidup mandiri, ia mencoba makan ular dan membuat kacamata selam dari botol plastik. Sementara di sisi lain terlihat Jenny dan Manuel telah berbahagia. Saat Jack berburu ikan, tak sengaja menemukan runtuk perahu. Lalu ia menyeret perahu itu ke darat, namun sial bin edan Jenny melihatnya. You got the dinghy! let me help you. So you're still talking to him? Esok harinya terlihat Jack akan berburu lagi. Dengan cengos bin regos atau bahasa Jepangnya pogot, Manuel menghampiri perahu Jack dan mencurinya. Jack yang mengetahui perahunya dicuri langsung ngelipit ngejar mereka. Namun anehnya Jack malah cengar-cengir mirip mantan di sawah. Ternyata Om Jack ini sengaja menjebak mereka dan perahu itu ia tidak memperbaikinya dengan benar dan tidak menutup lubangnya dengan kuat. Wah, pintar juga nih si kepala bundar. Jenny dan Manuel yang terjebak di tengah lautan, dengan santuйnya Jack menyaksikan itu semua ditemani belem bayawak dan kelapa muda hijau pilihan yang dipetik langsung dari pohonnya. Singkatnya Jenny dan Manuel masih di tangtayungan dan selamat. Namun setibanya di tepi pantai, Manuel yang disuguhi Jack yang sudah siap menombak. Namun Manuel yang beruntung ia berhasil kabur, sedangkan Jenny disandra oleh Jack. Malam harinya terlihat Manuel akan menyelamatkan Jenny. Manuel diam-diam dan memukul babatok Jack dari belakang dan gelut pun terjadi. Esoknya Jack mencoba mengikuti jejak Jenny dan Manuel yang masuk ke dalam hutan. Pada akhirnya Manuel dan Jenny ditemukan lagi entrep di atas pohon. Tanpa banyak cakap, Jack yang sudah terlatih menombak, ia langsung menyerang Manuel yang membuat Manuel jatuh dan wafat di tempat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu tahun berlalu dan pulau itu didatangi pria kulit hauk bin Renghek. Jenny pun ikut bersama pria itu dan diberi makan sepuasnya tanpa tagihan. Jenny yang salatri 1 tahun tidak makan, ia madang dengan lahap dan teeling ke alam dunia. Jack yang sedang berburu melihat Jenny di kapal, ia memanggil-manggil berharap Jenny berbaik hati, namun Jenny seolah tidak mendengar dan mengenali Jack. Pada akhirnya Jack ditinggal sendirian yang membuat nasib Jack selanjutnya tidak ada yang tahu. Entah dimakan hiu atau malah bergabung dengan SpongeBob. Dan film pun tamat. Ending yang sangat tidak pararugu. Dari film ini pesan yang dapat dipetik adalah jangan suka mengambil korek tongkrongan dan suka mencuri martabak ilahi tetangga. Aing beserta jajaran anggota pencuri mangga tetangga mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.